ibadah online Abi Petamburan. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, persiapkan diri kamu dengan baik. Kamu sudah mandi, kamu sudah gosok gigi, dan jangan lupa berpakaian rapi. Yang kedua, ingat baik-baik, ini adalah ibadah, jadi harus sungguh-sungguh, tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, apalagi bermain-main. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah teman-teman. Jesus bless you. Bye-bye. Shalom anak-anak sekolah minggu GB Petamburan. Om Yosi mengucapkan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita masih ibadahnya masih online ya. Jadi kamu ibadah dari rumah dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jangan kerumun-kerumun begitu ya. Dan kalau bisa di rumah aja lebih banyak ya. Tuhan Yesus menolong kamu di rumah, baca Alkitab, baca renungan, rajin berdoa, maka Tuhan Yesus disenangkan dan Tuhan memberkati kamu semua. Haleluya, selamat berbakti. Dadah. Shalom adik-adik. Hari ini ibadah Abi bersama Kak Hizkia dan Kak Feren. Adik-adik, sebelum mulai ibadah hari ini kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memulangkan kami di rumah kami masing-masing. Sekarang tiba saatnya kami ingin memulai ibadah kami. Pimpin ya Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ayo adik-adik, kita puji nama Tuhan. Pakai gerakan ya adik-adik. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa, Kak? Lebih indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku.
Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yuk tunjuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. tiada yang apa Kak? Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat Memisahkan kita. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita adik-adik. Yuk kita nyanyi sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kak Hizkia akan pimpin kita dalam berdoa. Yuk adik-adik, mari kita lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan agar firman-Mu dapat menjadi rema buat kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dan 29. Dan ayat yang kedua adalah Matius 5 ayat yang ke-5. Yang pertama dulu, Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 5 ayat 5 mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang tadi sudah kita baca menjelaskan bahwa lemah lembut itu adalah sifat Yesus.
Karena itu di dalam Matius pasal yang ke-11 tadi, Tuhan Yesus mengajak kita untuk belajar menjadi orang yang lemah lembut seperti Dia. Nah, orang yang lemah lembut itu apa sih, Kak? Nah, mungkin adik-adik bertanya seperti itu, atau mungkin juga adik-adik pernah berpikir orang yang lemah lembut itu orang yang pendiam, orang yang baik hati, orang yang perasaannya halus, orang yang bicaranya tenang dan sabar, orang yang lemah, orang yang lamban. Nah, adik-adik, sebenarnya lemah lembut yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu seperti apa ya? Nah, orang yang rendah hati itu adalah orang yang lemah lembut, karena orang yang lemah lembut itu pasti dia rendah hati. Dan juga sebaliknya, orang yang rendah hati pasti lemah lembut. Tuhan Yesus, walaupun Dia adalah Allah, namun Ia tetap rendah hati. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 mengatakan, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa manusia. Wah, Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia, ya, supaya apa? Supaya Dia dapat mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus rela, ya, Dia rendah hati, rela menderita. Adik-adik pernah ya, bahkan adik-adik sudah sering dengar kalau cerita di hari Natal ya, Yesus yang adalah Allah itu, Dia bisa lahir sebagai manusia, bukan di istana yang bagus, bukan di tempat yang mewah ya, tapi Dia lahir di dalam sebuah kandang yang hina. Ya, kita aja ya nggak mau tuh orang tua kita melahirkan kita di tempat yang kotor. Tetapi Tuhan Yesus, walaupun Dia adalah Allah, Dia menjadi manusia, Dia rela untuk dilahirkan di tempat yang sangat hina. Bahkan selama hidup Yesus, Dia juga tidak pernah menikmati hal-hal yang mewah ya, hal-hal yang indah, enggak. Tuhan Yesus hidup seperti orang-orang biasa yang tidak punya rumah ya, kalau mau tidur juga tidak punya kasur. Tuhan Yesus rendah hati, bahkan Dia mau rela mengorbankan dirinya sendiri untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Kalau Tuhan Yesus nggak rendah hati, Tuhan Yesus tidak akan melakukan hal itu. Tetapi karena Dia itu adalah lembah lembut dan rendah hati, makanya Dia mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, selain rendah hati ya, orang yang lemah lembut itu dia juga dapat mengontrol dan menguasai dirinya, dia tidak sombong. Nah, Tuhan Yesus ya, ketika Ia dicobai di padang gurun ya, waktu itu kakak sudah pernah cerita kepada adik-adik ketika ibadah cerdik ya. Waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, iblis meminta hal-hal yang dapat Yesus kerjakan karena Dia adalah Allah. Nah, apa aja yang iblis minta? Yang pertama, dia minta agar Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Nah, Tuhan Yesus lakukan enggak? Tidak, karena yang meminta itu adalah iblis ya. Bukannya Tuhan Yesus nggak bisa, Tuhan Yesus bisa banget, tapi Tuhan Yesus nggak mau. Yang kedua, dia minta supaya Tuhan Yesus menjatuhkan diri ke bawah dari atap bait Allah. Itu kan tinggi banget. Nah, bukan berarti Tuhan Yesus nggak bisa dia menjatuhkan diri, bisa, karena firman Tuhan aja mengatakan bahwa malaikat nanti yang akan
menadah Yesus di bawah sehingga kakinya itu tidak akan cedera. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu, ya. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus bisa. Kemudian yang ketiga, ketika iblis menunjukkan kekayaan dunia, Tuhan Yesus menolak mentah-mentah. Karena apa? Tuhan Yesus tidak mau menuruti perkataan iblis. Tuhan Yesus bisa nggak pamer kekuatan sama iblis? Bisa banget, karena dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi Tuhan Yesus, ingat baik-baik, tapi Tuhan Yesus menguasai dirinya. Ya, karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk melaksanakan atau melakukan permintaan iblis atau untuk pamer-pamer kekuasaan. Enggak. Dia datang untuk satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan orang berdosa. Untuk menyelamatkan orang berdosa, maka Tuhan Yesus harus menunjukkan, ya, harus menunjukkan sifatnya yang lemah lembut, yang bisa menguasai diri, ya, yang rendah hati, sehingga orang-orang dapat melihat, ya, kebaikan Allah dan percaya kepada Yesus, dan orang yang percaya akan diselamatkan. Nah, adik-adik, di dalam cerita firman Tuhan juga, ya, dalam kisah di Perjanjian Lama, kita juga sudah pernah mendengarkan cerita tentang Daniel dan ketiga orang temannya, yaitu ketika mereka disuruh oleh raja supaya mereka makan makanan yang sama dengan raja, tetapi mereka menolak. Kenapa mereka menolak? Karena makanan itu sudah dipersembahkan oleh raja kepada berhala, adik-adik. Nah, mereka hanya mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia, dia mau belajar untuk taat kepada perintah Allah. Ketika dia menjadi manusia, walaupun dia tahu dia juga adalah Allah yang berkuasa, tapi dia mau menguasai dirinya sehingga dia dapat melakukan hal-hal yang kalau kita sebagai manusia itu mungkin gak bisa, ya, mengontrol diri, tapi Tuhan Yesus mau. Nah, Tuhan Yesus adalah contoh yang sangat-sangat baik karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, adik-adik, lemah lembut itu bukan hanya sekedar bisa mengendalikan diri, hanya bisa rendah hati doang, enggak, tetapi lemah lembut itu, ya, juga harus dalam pengendalian Roh Tuhan atau Roh Kudus. Artinya kita bisa marah, tetapi kita marah terhadap sesuatu yang melanggar aturan dari yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu seperti perbuatan-perbuatan dosa, pelanggaran-pelanggaran moral, pelanggaran-pelanggaran etika, gitu ya. Nah, adik-adik ingat nggak ketika Tuhan Yesus di Bait Allah, Tuhan Yesus marah kepada para pedagang yang menjual barang-barang, menjual hewan untuk dipersembahkan, ya. Kelihatannya sih bagus, tetapi Tuhan Yesus nggak setuju. Karena apa? Mereka tidak menghormati Bait Allah, mereka mengotori Bait Allah. Bahkan mereka melakukan perbuatan curang, ya, mereka menaikkan harga, ya, mereka menipu orang, gitu ya, untuk membeli dagangan mereka. Tuhan tidak senang, karena itu Tuhan marah. Nah, di sini Tuhan Yesus marah itu bukan karena Tuhan Yesus membenci orang-orang yang berbuat dosa, tetapi Tuhan Yesus marah karena dosa yang mereka perbuat, adik-adik. Tuhan Yesus mau mereka sadar dan bertobat dari dosa serta melakukan hal-hal yang baik. Nah, orang yang lemah lembut bukan berarti orang yang tidak pernah marah. Nah, dia boleh marah, tetapi ingat, dia marah saat melihat ada yang melakukan perbuatan yang tidak baik dan melanggar peraturan, baik peraturan yang ada di dalam lingkungan maupun peraturan dari firman
Tuhan. Nah, gimana dengan perbuatan kita setiap hari? Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak yang lemah lembut, yang rendah hati, ya, dan dapat menguasai diri. Karena itu, kita sebagai anak-anak harus dapat menjadi anak-anak yang rendah hati. Kalau kita itu mempunyai kelebihan, mungkin kita lebih pintar dari teman-teman kita harus tetap rendah hati, nggak boleh sombong gitu ya. Contohnya, kalau kita mempunyai baju yang lebih bagus dari teman, ya kita juga tidak boleh sombong, ya kita harus rendah hati. Kemudian, kalau kita sebagai anak-anak yang lemah lembut itu, kita juga harus dapat menguasai diri. Menguasai diri dari hal apa? Contohnya, adik-adik kepengen beli sesuatu, misalnya sepatu roda atau skateboard, ya. Terus papa mama nggak bisa belikan. Apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik harus bersabar, harus bisa mengendalikan diri, tidak boleh mencak-mencak, marah-marah, ya, apalagi sampai pukul-pukul orang tua, nggak boleh. Ya, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kalau kita sudah melakukan hal itu, berarti kita tidak lemah lembut. Nah, ya. Nah, karena itu kita harus bisa menguasai diri kita. Apalagi? Contohnya, kalau sebagai kakak, nah kakak melihat adiknya itu tidak sopan sama papa mama. Nah kan kita tahu ya, orang tua harus dihormati, bener gak? Nah, kalau orang tua harus dihormati, berarti kalau adiknya tidak sopan sama papa mama, terus kakak diam aja gitu. Enggak kan, kakak harus menegur adiknya, ya, menegur adiknya, dikasih tahu, itu enggak boleh dek, ya, kamu harus menghormati papa mama kita, gitu, seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan, gitu. Jangan adiknya sudah nggak sopan sama orang tua, terus kita biarin aja, kita cuek aja, padahal kita tahu itu tidak baik. Nah, Tuhan Yesus tidak mau seperti itu, ya. Tadi yang kakak bilang, Tuhan Yesus marah sama orang-orang yang berjual beli di dalam bait Allah. Itu karena Tuhan Yesus nggak senang mereka melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam bait Allah. Nah, kita pun seperti itu ya. Selama ini kita di rumah karena pandemi, jadi kita diharuskan untuk tinggal di rumah. Kita melihat berbagai macam kelakuan, baik kakak maupun adik yang tidak baik. Ayo coba adik-adik tegur mereka. Adik pun seperti itu, kalau kakaknya sudah mulai melawan sama papa mama, harus ditegur gitu ya. Ditegur, diingatkan. Tapi ingat ya, tidak boleh sampai memukul. Tapi yang kakak ajarkan adalah memberi peringatan atau menegur, tidak boleh memukul, ya. Nah, dan ingat seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa Tuhan Yesus mengajak kita untuk terus belajar kepada Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau menjadi anak yang lemah lembut, adik-adik harus rendah hati dan menguasai diri dengan baik. Pasti adik-adik akan memiliki buah roh itu. Nah, demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan hari ini. Sebelum kakak akhiri, kakak mau ajak adik-adik untuk menghafal ayat firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ke-5. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ingat adik-adik, hanya orang yang lemah lembut yang memiliki bumi, kata firman Tuhan. Wah, luar biasa ya. Nah, hafal ayat tersebut, renungkan, dan jadilah seperti Tuhan Yesus yang lemah lembut. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini.
terus bekerja ya Tuhan di dalam hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Ajar kami untuk melakukan semua hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk rendah hati, ajar kami untuk menguasai diri kami, sehingga kami memiliki roh lemah lembut ya Tuhan, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua adik-adik, orang tua mereka, dan semua saudara mereka ya Tuhan, sehingga kami bertambah hari, bertambah mengasihi Yesus dan melakukan apa yang telah Yesus lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Satu Raja-Raja 2 ayat 3a. Lakukanlah dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditentukannya dan tetap mengikuti segala ketetapan. 1 Raja-Raja 2 ayat 3a. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan. Itu dia adik-adik firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik terberkati ya. Apalagi Kak? Jangan lupa buat adik-adik untuk ngumpulin tugas ke guru kelas masing-masing. Ditunggu ya. Sama kita mau ngingetin lagi adik-adik untuk menjaga protokol kesehatan. dengan cara apa aja Kak? 3M. Yaitu memakai masker, Mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang terakhir, menjaga jarak. oke adik-adik, ibadah Abi hari ini sampai di sini dulu ya. Yuk kita nyanyi sama-sama, bangkit berdiri. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan.
hari Minggu.